Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisti dengan NIM L02123174. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian pada mata kuliah genetika populasi yang berjudul Perbandingan Struktur Genetik Ikan Nila di Perairan Alami dan Kolam Budidaya di Kabupaten Wajo. Adapun latar belakangnya yaitu ikan nila merupakan komoditas penting bagi akuakultur Indonesia dan produksinya terus meningkat. Namun, intensifikasi budidaya dan penggunaan induk terbatas berisiko menurunkan keanekaragaman genetik yang dapat mengurangi kemampuan adaptasi terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Studi menunjukkan bahwa populasi liar memiliki keragaman genetik lebih tinggi dibandingkan populasi yang budidaya. Nah, di Kabupaten Wajo, data genetik ikan nila masih minim sehingga diperlukan penelitian untuk membandingkan struktur genetik populasi alami dan budidaya guna mendukung pemuliaan dan konservasi. Penelitian ini dapat dilakukan dengan metode laboratorium sederhana seperti PCR dan analisis dasar genetik. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat keragaman genetik ikan nila Oreochromis niloticus yang hidup di perairan alami dibandingkan dengan populasi yang dibudidayakan di kolam budidaya di Kabupaten Wajo. Yang kedua yaitu, apakah terdapat perbedaan struktur genetik antara populasi ikan nila di perairan alami dan populasi di kolam budidaya berdasarkan analisis molekuler menggunakan penanda genetik sederhana, misalnya RAPD atau mikrosatelit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan dan aktivitas budidaya apa yang berpotensi memengaruhi perbedaan struktur genetik ikan nila di kedua jenis habitat tersebut. Tujuan penelitiannya terdiri dari ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mengetahui dan membandingkan struktur serta tingkat keragaman genetik ikan nila antara populasi yang hidup di perairan alami dan populasi yang dibudidayakan di kolam budidaya di Kabupaten Wajo sebagai dasar pengelolaan sumber daya genetik ikan air tawar. Nah, tujuan khususnya yaitu menganalisis variasi genetik ikan nila pada perairan alami dan kolam budidaya menggunakan metode PCR dengan penanda genetik sederhana seperti RAPD atau mikrosatelit. Penelitian ini juga bertujuan membandingkan nilai heterosigositas, jarak dan indeks keanekaragaman genetik antara kedua populasi tersebut. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor lingkungan dan aktivitas budidaya yang dapat memengaruhi struktur genetik ikan nila di lokasi studi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi ilmiah untuk konservasi dan pengelolaan genetik ikan nila yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo. Manfaat penelitiannya secara teoritis berupa kontribusi pada pengembangan ilmu genetika, populasi, dan ekologi perairan, khususnya terkait variasi genetik ikan nila yang hidup di lingkungan berbeda, serta memperkuat konsep konservasi genetik dan manajemen sumber daya hayati. Secara praktis, hasil penelitian memberikan informasi bagi pembudidaya dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keragaman genetik untuk meningkatkan ketahanan ikan terhadap stres lingkungan dan penyakit. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan induk benih dan kebijakan pelestarian genetik ikan lokal. Selain itu, penelitian ini menyediakan data bagi akademisi dan lembaga penelitian untuk studi lanjutan, serta menjadi referensi bagi industri perikanan dalam pengembangan strain ikan nila yang lebih adaptif terhadap kondisi perairan Sulawesi Selatan. Adapun hipotesis utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam struktur genetik ikan nila antara populasi yang hidup di perairan alami dan populasi yang dibudidayakan di kolam budidaya di Kabupaten Wajo. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam struktur genetik antara kedua populasi tersebut. Metode penelitian
pada proposal ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk membandingkan struktur genetik ikan nila yang berasal dari dua tipe habitat, yaitu perairan alami dan kolam budidaya di Kabupaten Wajo. Nah, sampel ikan dikumpulkan dari Danau Tempe atau Sungai Walenai sebagai perairan alami, serta kolam budidaya di Kecamatan Tempe dan Tanah Sitolo, masing-masing berjumlah 15-20 ekor. Nah, jaringan sirip atau ototnya itu diambil dan disimpan dalam alkohol 96% sebelum dianalisis di laboratorium. Proses analisis genetik dilakukan melalui ekstraksi DNA, amplifikasi menggunakan metode PCR dengan penanda molekuler sederhana seperti RAPD atau mikrosatelit, serta visualisasi pita DNA menggunakan elektroforesis gel agarosa. Data genetik yang dihasilkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak seperti Mega, PopGen, atau GenIX untuk menghitung parameter heterozigositas, indeks keanekaragaman genetik, jarak genetik, dan nilai FST. Hasil analisis dibandingkan antara kedua populasi untuk mengetahui perbedaan struktur genetik serta pengaruh faktor lingkungan dan aktivitas budidaya terhadap variasi genetik ikan nila. Kemudian hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk mempermudah pemahaman perbedaan struktur genetik antar populasi. Data tersebut kemudian diinterpretasikan secara biologis untuk mengetahui makna dari setiap parameter genetik yang diperoleh. Misalnya, populasi ikan nila yang menunjukkan nilai keragaman genetik tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan populasi dengan keragaman genetik rendah berpotensi mengalami penurunan kualitas genetik akibat inbreeding atau tekanan domestikasi yang terjadi dalam sistem budidaya. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menilai kondisi lingkungan dari habitat kedua populasi tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.